Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam guru guru penggerak. penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Saya Ikmah Katuliswati SPD dari SDN Cilongok 1. Saya Ahmad Subhan dari SMA Negeri 1 Margasari. Saya Miftahur Rahman dari SDN Kalicembi 01. Saya Bayu Permati dari SDN Negeri Pupuk Selatan 03. Kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Oke, saya di sini sebagai observing ya Pak. Sebelumnya ketika nanti Pak Miftah akan meng-coaching Bu Ikmah ya, sesuai dengan rubrik penilaian dalam percakapan. Adapun penilaian-penilaian itu harus mencakup yaitu prinsip sebagai coach, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain adanya prinsip coach, juga ada kompetensi inti yang harus dipahami oleh coach. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, yang ketiga menanyakan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Harapannya ketika percakapan antara Bapak nanti dengan Bu Ikmah dapat menerapkan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dari alur tirta tersebut merupakan acuan ketika saya nanti akan menilai sebagai pengamat ya Pak, nanti akan menilai percakapan Pak Miftah dengan Bu Ikmah. Berikutnya, sebelum Pak Miftah akan melakukan coaching dengan Bu Ikmah, izinkan saya ingin bertanya 1-2 pertanyaan, apakah boleh? Boleh Pak. Oke, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Miftah kembangkan dari percakapan ataupun kegiatan coaching ini? Yang saya ingin kembangkan dari kegiatan coaching ini yang pertama adalah mendengar aktif Pak. Kemudian pertanyaan berbobot dengan rasa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya terutama, kemudian mendengar aktif ya. Berarti Pak Miftah akan menyampaikan kompetensinya dalam mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta rasa ya, alur rasa nih Pak ya. Nah, semoga percakapan nanti dengan Bu Ikmah dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator-indikator yang akan dicapai oleh Pak Miftah ya. Selamat berproses, silahkan kegiatannya dilaksanakan. Untuk dari saya sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CKP Angkatan 11 Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Miftahur Rahman sebagai coach dan rekan saya Bayu Permadi, Pak Bayu sebagai observer dan Bu Ikmah sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Miftah. Waalaikumsalam Pak Bayu. Bagaimana perasaan Pak Miftah tadi setelah melakukan coaching dengan Bu Ikmah? Alhamdulillah cukup lega Pak. Oke, dari apa yang sudah Pak Miftah laksanakan, saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Pak Miftah jawab ya. Yang pertama, apa yang sudah Pak Miftah lakukan dalam percakapan tersebut? Baik Pak, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan indikator-indikator yang sudah saya capai seperti mendengar secara aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian menggunakan pertanyaan berbobot dan menggunakan alur rasa. Oke, berarti Pak Miftah sudah sesuai dengan kompetensi dari coach ya. Sesuai dengan hasil catatan saya juga, Pak Miftah sudah menerapkan prinsip tersebut dengan benar. Sesuai dengan kompetensi tadi juga berdasarkan alur tirta. Berikutnya, kompetensi apa
sehingga saya menjadi coach itu bisa lebih fokus lagi kepada coachingnya dan yang disampaikan coachingnya, sehingga bisa membantu coaching itu bisa menemukan sebuah solusi yang tepat. Mifta sudah sangat baik sekali, sesuai dengan prinsip dan kompetensi yang ada. Semoga proses Pak Mifta ini dapat berjalan dengan konsisten, dilaksanakan dengan baik. Proses-prosesnya jangan lupa tetap semangat. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Tegal hari ini akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Ahmad Subhan sebagai coach, Pak Miftahur Rahman sebagai observer, dan Pak Bayu Permadi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Subhan. Waalaikumsalam Pak Mif. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Mif, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, di tengah kesibukan ini harus tetap menjaga kesehatan ya Pak ya. Iya betul sekali Bapak. Terutama dengan cuaca-cuaca yang seperti ini pancaroba. Nah, izinkan saya sebagai observer dalam pelaksanaan coaching hari ini kita bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Iya, amin. Kemungkinan nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sebagai observer ke Pak Subhan ya sebagai Iya. coach ya. Begini Pak Subhan, yang pertama bagaimana rubrik penilaian yang Bapak lakukan pada kegiatan coaching hari ini bersama Pak Bayu? Ya, rubrik penilaian yang saya gunakan, saya akan menerapkan model alur IRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Oke, baik, menggunakan alur tirta ya. Iya Bapak. Nah, kemudian kompetensi coaching apa yang ingin Pak Subhan kembangkan nih? Yang ingin saya kembangkan di sini adalah tadi mendengarkan aktif, terus pertanyaan berbobot, dan satunya kehadiran penuh. Oke, kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang ini apa yang spesifiknya Pak? Ya, itu tadi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, cukup untuk pertanyaan dari saya. Silakan Pak Subhan melaksanakan dan mempraktekkan coaching bersama Pak Bayu. Selamat melaksanakan Pak. Iya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Iya, Pak Bayu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah secara fisik sehat, tapi saya di pikiran banyak sekali permasalahan. Oh, seperti itu. Mungkin karena kemarin Pak Bayu menghubungi saya kan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, yang ingin diceritakan. Iya Pak Bayu. Betul sekali. Saya bolak-balik telepon panjenengan itu tidak diangkat. Mungkin Bapak juga sedang dalam perjalanan atau memang sedang sibuk. Nah, akhirnya saya menghentikan telepon saya ke Bapak. Oh iya. Ya betul Papa, dari kemarin saya sibuk dan hari ini saya cukup banyak waktu. Mungkin bisa kita percakapan apa yang ingin ditanyakan Pak Bayu kepada saya. Ya Pak, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya kepada saya. Saya akan melakukan sharing kepada Bapak. Yang pertama adalah begini Pak, di kelas saya itu ada anak yang kurang aktif Pak. Nah, kurang aktif di sini anak itu beda dengan yang lainnya. Saya khawatir ya, dan saya juga merasa itu akan menjadi beban jika anak itu tidak naik kelas ataupun tinggal di kelas. Itu menurut Bapak bagaimana? Nah, berarti tujuan Pak Bayu bertanya menghubungi saya karena ada permasalahan tadi ya Pak Bayu. Yang Betul, ada satu anak yang kurang aktif, yang takutnya ya tidak bisa seperti anak-anak lain yang ada di kelas. Terus apa yang ada faktor, mungkin Pak Bayu sudah mencari tahu faktor apa saja yang menyebabkan anak tersebut jadi pasif seperti itu. Untuk faktor-faktornya yang saya temui salah satunya adalah anak tersebut itu kurang pede Pak.
Yang berikutnya anak tersebut itu minder ya ataupun pemalu ya, sehingga dia itu tidak bisa bergaul ataupun berinteraksi dengan teman-teman lainnya, sehingga ketika pelaksanaan pembelajaran itu sedikit menjadi masalah bagi teman-temannya juga. Berarti itu ya anaknya pasif atau minder atau kurang pede. Pak Bayu sudah mencari tahu atau mengamati kenapa anak tersebut kurang pede, tidak aktif dan lain-lain. Kira-kira mungkin penyebabnya apa? Dari yang saya amati selama ini, anak itu malas belajar Pak. Nah, setelah saya konfirmasikan juga dengan teman-temannya, dia itu memang seperti itu di lingkungannya. Kemudian saya juga sudah konfirmasi kepada orang tuanya kemarin, bagaimana anak tersebut di rumah. Ternyata di rumah pun anak tersebut itu juga malas belajar, suka bermain dan kadang tidak menurut dengan perintah orang tua. Berarti orang tua di rumah juga sudah berusaha gitu ya Pak, mengingatkan atau memotivasi anak ya, Betul, Pak. tetapi anaknya ya masih aja seperti itu ya Pak. Terus rencana Pak Buya gimana agar anak tersebut tadi yang darinya pasif itu ada sedikit perubahan? Yang pertama begini Pak, dari saya setelah pembelajaran yang saya lalui, saya berpikir apakah dari pembelajaran saya yang kurang menarik ataukah memang anaknya yang tidak suka dengan pelajaran. Nah, yang pertama yang saya lakukan adalah saya mencoba berbagai media pembelajaran seperti penggunaan saya memakai mikrofon ataupun sound yang Bluetooth, penggunaan LCD, Ya. jadi anak tersebut bisa mengikuti seperti anak yang lainnya. Saya juga menyampaikan kepada teman-teman di kelasnya juga ketika dalam menjawab, memberi kebebasan dengan beberapa teknik. Misal anak tersebut kita buat memilih jawabannya. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah saya mengelompokkan. Nah, mengelompokkan dengan teman dekatnya. Biasanya yang seperti itu ada teman dekatnya. Nah, setelah kegiatan kelompok tersebut, saya harap dalam kelompok itu nanti ada kegiatan presentasi yang bisa saling bertukar pendapat, sehingga anak tersebut bisa mengeluarkan perasaannya, bisa mengeluarkan unek-uneknya, sehingga bisa berinteraksi dengan yang lain. Seperti itu. Ya, wah, rencana yang sudah direncanakan Pak Bayu itu sudah cukup bagus. Setelah ya dijelaskan, itu sudah dapat membantu perkembangan anaknya tadi. Nah, kira-kira dari level 1 sampai 10 posisi anak tadi itu kira-kira pada level berapa Pak? Untuk levelnya secara skala 1 sampai 10 itu anak tersebut ada di skala 4. Nah, jadi berbeda dengan yang lainnya itu sudah mereka sudah dianggap aktif, tapi anak tersebut karena itu tadi mungkin kurang pede, jadi masih di stuck di angka 4. Kira-kira mau ditingkatkan sampai ke level berapa Bapak Ibu anak tadi? Saya kira dan saya akan berusaha semampu mungkin saya akan meningkatkannya ke level 7 Pak. Wow, bagus sekali. Dari 4 sampai ke level 7. Terus apakah Pak Bayu sudah ada pembicaraan dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua tentang anak tersebut kalau di sekolah pasif atau gimana seperti itu? Itu sudah saya lakukan Pak. Kemarin saya sudah berkonsultasi dengan orang tua anak tersebut bahwa anak tersebut demikian. Saya juga nanti akan berkolaborasi dengan orang tua menyampaikan perkembangan anak tersebut di sekolah, sehingga orang tua itu bisa memantau kegiatan
putra putrinya. Nah, berarti rencana Pak Bayu itu akan diterapkan mulai kapan kira-kira Pak Bayu? Rencana ini akan saya lakukan sekitar 2 atau 3 hari lagi. Mengapa? Karena untuk hari-hari ini itu masih ada beberapa kegiatan yang diikuti oleh sekolah dan oleh siswa yang lainnya. Jadi 3 harian nanti akan saya laksanakan dan saya akan terapkan atau pengaplikasiannya seperti itu Pak. Mungkin pengaplikasian dari awal ya, awal yang 3 hari itu kira-kira mau apa saja yang akan dilakukan oleh Pak Bayu? Yang pertama, saya akan merubah cara belajar saya, cara pembelajaran saya mungkin diselingi dengan ice breaking ataupun dengan permainan-permainan yang mempengaruhi minat belajar siswa tersebut sehingga menjadi tertarik, menjadi aktif dan menjadi kelasnya itu bersemangat. Yang kemudian saya juga akan menggunakan media pembelajaran lainnya agar pembelajaran tidak merasa bosan ataupun jenuh, dan saya juga akan berkonsultasi atau berkolaborasi dengan orang tua peserta didik seperti itu Pak. Rencana yang sangat bagus sekali Pak Terima kasih Bayu. Pak. Terus bagaimana Pak Bayu setelah kita melakukan percakapan seperti ini, apa yang Pak Bayu rasakan? Yang saya rasakan itu saya merasa puas, saya bisa merasa lega, ternyata saya bisa menemukan titik tengahnya atau jalan keluarnya setelah saya berkolaborasi dengan Bapak. Bapak juga sudah memberikan saya kunci-kuncinya. Terima kasih, semoga saya bisa berproses dengan baik seperti itu Pak. Oke, semangat buat Pak Bayu untuk menerapkan, semoga berhasil. Siap. Saya tunggu kabar berikutnya setelah Siap. rencana Pak Bayu dilaksanakan, terus perkembangan anak tersebut siapa, nanti dilaporkan lagi ya Pak. Saya Siap. kita cerita-cerita lagi. Oke, Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Bayu? kiranya cukup itu saja Pak. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Barangkali apa juga ada kegiatan lain, kiranya kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Subhan, alhamdulillah ya sudah terlaksana kegiatan coachingnya bersama Pak Bayu. Iya, alhamdulillah Bapak, berjalan lancar kucing saya dengan Pak Bayu. Mantap sekali. Begini Pak, setelah saya mengobservasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak. Iya, Boleh kan? monggo Bapak. Ya Pak, kira-kira apa saja yang sudah Pak Subhan lakukan sehingga kegiatan coaching ini, sehingga indikator-indikator ketercapaian pengembangan yang dapat diwujudkan Pak? Iya Bapak, dalam tadi praktek coaching tadi, saya menerapkan alur-kita. Semuanya sudah saya terapkan dari tujuan, terus identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Setelah saya menggunakan alur kita tadi, saya menemukan menggali potensi yang ada di Pak Bayu. Setelah itu Pak Bayu, saya memberikan pertanyaan berbobot, Pak Bayu menjawab, kemudian saya mengarahkan sehingga Pak Bayu dapat menemukan yaitu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan yang Pak Bayu hadapi. Di sini saya juga melakukan percakapan terbuka sehingga Pak Bayu lebih nyaman dalam menjawab, lancar, dan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu Bapak. Baik Pak, emang setelah saya observasi emang Pak Subhan sudah hadir sepenuhnya ya, full. Nah kemudian apa sih yang ingin dikembangkan lagi Pak? Kompetensi yang dikembangkan lagi adalah tadi mendengarkan aktif. Itu akan saya kembangkan. Jadi ketika ada coaching selanjutnya saya akan menerapkan hal itu. Baik, semoga di kesempatan lainnya Pak Subhan bisa mengembangkan kompetensi mendengar aktif ya Pak. Iya Bapak. Terima kasih ya Pak Iya. sudah melakukan coaching Iya. bersama Pak Bayu. Iya, sama-sama. Selamat Pak. Iya. Assalamualaikum Bu Hikmah. Waalaikumsalam Pak Subhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak.
Oh iya, Bu Hikmah, saya kan sebagai observer. Rencananya Bu Hikmah mau menjadi coach. Betul, Iya. Pak. Nah, di sini saya ingin menyampaikan prinsip-prinsip coach nanti dalam coach yang Bu Hikmah lakukan nanti harus menerapkan prinsip-prinsip coach, terus kompetensi inti dari coach, terus dalam penerapannya juga menerapkan dengan alur tirta. Nah, saya mau tanya, kira-kira kompetensi inti apa yang ingin Bu Hikmah kembangkan dalam proses percakapan, Pak? Ya, dalam proses coaching nanti saya akan menerapkan prinsip-prinsip kompetensi coaching, yaitu presence, kehadiran penuh saya, kemudian mendengarkan aktif dan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Wah, bagus sekali. Terus kompetensi secara spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi tadi yang ada di Ibu? Ya, baik Pak, saya ketika nanti coaching saya akan menerapkan kompetensi yang saya pilih, yaitu presence dan mendengarkan aktif kepada coaching, supaya coaching merasa nyaman dan merasa dihormati sehingga keluar potensinya. Wah, bagus sekali Bu Hikmah. Semoga percakapannya berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang ingin Ibu Hikmah capai. Betul, Pak. Semangat Bu Hikmah. Semangat Pak Subhan, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Hikmah, gimana kabarnya ya Waalaikumsalam Pak Allah? Miftah. Alhamdulillah baik Pak Miftah. Ada apa nih? Ini Bu Hikmah, saya lagi bingung. Iya, bingung kenapa ini Pak? Ya ada permasalahan di kelas saya dan anak satu bikin ricuh terus. Oh begitu. Apa yang membuat menjadi ricuh biasanya apa itu Pak? Ada satu anak yang bikin ricuh, bikin ulah, bahkan perlakuan dan perbuatannya itu bisa melampaui batas umurnya. Kayak contohnya suka nyium dan meluk temennya, padahal dia masih kelas 3 Bu. Kok bisa begitu ya Pak? Apakah kira-kira Pak Miftah sudah mengetahui penyebabnya ini Pak? Sebabnya sih yang pertama dari latar belakang keluarga itu broken home, dan dia bersama orang mbahnya tinggal di rumah, dan mbahnya itu sibuk sendiri, dia mbahnya berjualan, kemungkinan punya kelakuan dan perbuatan seperti itu mungkin hidup di YouTube ya, karena dia pegangin HP dan akhirnya menirukan apa yang dia lihat, sepertinya kayak gitu. Nah karena sudah tahu penyebabnya yang melatar belakangi anak menjadi seperti itu, kira-kira menurut Pak Miftah apa sih yang mau diwujudkan untuk anak ini? Yang saya pengen wujudkan sih anaknya itu kembali normal seperti anak-anak yang pada umumnya. Anak-anak tersebut bisa seperti layaknya anak-anak ya, anak-anak seperti anak remaja ya, karena masih kelas 3. Nah yang saya ingin capai ya anak tersebut seperti anak yang lainnya, akademiknya lancar, gak mengganggu temennya, gak melakukan perbuatan-perbuatan di luar umurnya. Itulah yang cukup saya pengen wujudkan dari anak tersebut, dan kelas saya menjadi kondusif kembali. Karena dengan adanya anak tersebut, kelas saya ketika mengajar nggak kondusif. Saya terfokusnya ke anak tersebut. Jadi anak tersebut tidak bisa diam. Ketika anak itu tidak berangkat, itu kelas menjadi kondusif, pembelajaran berlangsung secara lancar, nggak ada permasalahan. Jadi yang ingin saya pengen tujuan dari pembicaraan ini, saya ingin menemukan solusi buat anak tersebut biar kondusif dari kelas saya. Begitu ya Pak. Baik, dari apa yang ingin Pak Miftah wujudkan tadi, dari level 1 sampai 10, menurut Pak Miftah anak ini berada di level mana ya Pak? Kalau tingkah laku tuh level 2 ya Bu. 2, rendah sekali ya, Ya. Pak. Tingkah laku level 2, dan tapi kemampuan akademiknya level 5. Dia sebenarnya pintar, cuma dia males. Ya, dia lebih sibuk dengan ganggu temennya, sibuk dengan permainannya dan mainan-mainannya. Jadi ya levelnya kayak masih 2 Bu. Sayang sekali ya Pak. Nah, kalau melihat level-level tersebut yang sudah disampaikan, menurut Pak Miftah, level berapa yang hendak diwujudkan untuk anak ini Pak? Yang mau diberikan untuk anak ini?
Minimal yang saya pengen targetkan untuk anak ini level 7 Bu. Tapi sebenarnya untuk level 7 itu butuh kolaborasi dengan yang lain, harus berkolaborasi dengan orang tuanya yang pasti wajib, karena gak mungkin saya bimbing di sekolah terus di rumah dibiarkan begitu aja. Baik, melihat apa yang tadi Pak Miftah ingin wujudkan dari level 2 menuju ke level 7, berarti meningkat, ada peningkatan ya Pak, 5 poin dari level 2 itu. Nah, untuk penerapan atau mungkin apa ya, untuk mencapai tujuan tersebut, apa sih yang hendak Pak Miftah lakukan? Yang saya lakukan yang pertama harus kolaborasi menghubungi orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada, mungkin mbahnya saya panggil, kemudian saya kolaborasi dengan kepala sekolah untuk menceritakan keadaan tingkah laku anak tersebut. Kemudian kita mencari solusi bersama dari permasalahan anak tersebut, hingga nanti kita terjalin sebuah kerjasama sinergi bareng untuk menciptakan anak tersebut kembali seperti anak-anak tanpa melampaui umurnya. Adakah alternatif lain yang mungkin ada dari pemikiran Pak Miftah untuk anak ini mencapainya? Alternatif lain, ini Bu, manggil psikolog mungkin ya Bu ya. Betul Pak. Kayaknya bagus banget itu Bu. Itu bagus ya itu Bagus ya. Pak, bagus sekali. Psikolog. Bagaimana itu Pak untuk psikolog? Untuk psikolog tadi saya harus punya referensi dari teman-teman ya, untuk cari referensi psikolog yang bagus untuk anak tersebut mungkin ya. Dengan psikolog itu alternatif bagus ini yang lain, biar anak tersebut langsung berhadapan psikolog sehingga anak tersebut bisa kembali normal ya. Betul Pak, bagus sekali idenya Pak Miftah. Nah ini Pak, tindakan selanjutnya atau rencana-rencana berikutnya yang hendak Pak Miftah lakukan? Rencana yang saya akan lakukan dalam waktu dekat ini ya, saya pertama menghubungi orang tua dan berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk membicarakan dan membimbing anak tersebut hingga terjadi sebuah kesepakatan bersama dalam anak tersebut. Wah, bagus sekali Pak, luar biasa sekali. Saya yakin Pak Miftah itu mampu mencapainya. Nah ini berarti sudah Pak Miftah jelaskan dengan jelas sekali. Menurut Pak Miftah, komitmen yang perlu dipegang Pak, atau untuk selanjutnya bagaimana ini supaya rencana tersebut berjalan lancar gitu Pak? Yang komitmen yang saya ingin lakukan adalah ambil komitmen bersama orang tuanya, terutama mbahnya. Saya harus kolaborasi benar-benar, ambil kesepakatan bersama dengan mbahnya dan orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada, mbahnya yang mewakili, kemudian kita disaksikan sama kepala sekolah dan dibantu sama rekan-rekan guru seperti guru olahraga atau guru agama untuk mendampingi anak tersebut. Baik Pak, nah dari serangkaian yang sudah Pak Miftah jelaskan tadi, menurut Pak Miftah kesimpulan dari peristiwa tersebut atau kejadian anak tersebut dengan kita tadi berbicara, saling bertukar pikiran, kesimpulan apa yang hendak Pak Miftah sampaikan? Kesimpulannya yang saya dapatkan ya, untuk mengatasi anak tersebut yang pertama kita harus kolaborasi ya untuk mendidik. Nggak mungkin mendidik itu di sekolah saja, di rumah pun harus terlibat aktif dalam mendidik anak tersebut. Kemudian ketika kita tidak mampu untuk mengatasi dengan berkolaborasi dengan anak tersebut biar kembali normal, ya alternatifnya kita ambil alternatif lain seperti memanggil psikolog, minta bantuan psikolog langsung. Gitu Bu. Iya, luar biasa, bagus sekali menurut saya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Miftah. Mudah-mudahan segala rencana ini bisa diwujudkan dengan baik, dengan lancar. Semangat Baik, Bu. dan semoga sukses Pak Miftah. Terima kasih Bu Ikma. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ima, setelah tadi melakukan coaching dengan Pak Miftah, apa yang sudah Bu Ikma lakukan dalam percakapan
coaching tadi? Ya, dalam percakapan tadi saya sudah berusaha untuk menggali coaching, untuk bisa memunculkan potensi-potensinya sehingga coaching ini mampu menyelesaikan permasalahannya dengan secara baik, secara terperinci, kemudian mampu menemukan solusi-solusi tersebut sehingga dalam pembelajaran ini bisa disesuaikan dan pembelajaran ini kembali menjadi pembelajaran yang menyenangkan tanpa adanya kendala. Terus apa yang sudah menjadi indikator dari ketercapaian coaching tadi? Ya, indikator yang menurut saya yang awal saya sampaikan tadi sudah saya terapkan, sudah tercapai karena saya sudah berusaha menghadirkan secara penuh diri saya, secara presence, kemudian mendengarkan secara aktif. Jadi coaching pada tahap coaching, saya sebagai coach dan Pak Miftah sebagai coach, Pak Miftah mampu merasa nyaman untuk mengeluarkan permasalahannya tersebut, Pak. Ya, bagus sekali. Sesuai dengan hasil coaching tadi, Bu Hikmah sudah menerapkan prinsip tadi kemitraan, terus proses kreatif, terus dan memaksimalkan potensi. Selain itu, sudah sesuai dengan kompetensi inti yang ditargetkan dari catatan-catatan yang dibuat. Selain itu, dalam coaching tadi, Bu Hikmah juga sudah sesuai dengan alur tirta. Ya, Bagus sekali Bu Hikmah. Pak Subhan. Iya. Mbak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Bayu? Alhamdulillah baik, tapi pikiran sedang ruwet. Oh, gitu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak. Ya, baik Pak Bayu. Hari ini Pak Bayu akan melaksanakan coaching dengan Pak Subhan, ya. Ya. Sebelum melaksanakan coaching, bolehkah saya bertanya-tanya terlebih dahulu tentang rubrik apa yang hendak Pak Bayu ambil? Silakan. Ya, berkaitan dengan coaching kali ini, apa penilaian spesifik yang hendak Pak Bayu lakukan atau hendak Pak Bayu ambil kepada coaching? Yang akan saya ambil yaitu adalah presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan teknik rasa. Baik, untuk kompetensinya dengan sesuai yang Pak Bayu tadi sampaikan, kompetensi apa yang hendak Pak Bayu terapkan? Kompetensi yang ingin saya terapkan itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik, Pak Bayu silakan mulai coachingnya dengan Pak Subhan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam Pak Bayu. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Pak Bayu hari ini gimana Kak? Bagaimana Pak untuk hari ini? Kayaknya kemarin menghubungi saya, tapi saya tidak diangkat ya karena ada keperluan. Barangkali hari ini kita bertemu, bisa disampaikan, monggo. Iya Bapak, kemarin saya menghubungi dengan karena yaitu ada perlu Pak. Saya ingin berkeluh kesah, salah satunya yaitu Pak dalam pembelajaran saya. Jadi begini ceritanya Pak. Oke, silakan. Kan saya mengajar di kelas 11 Kelas 11. sejarah tingkat lanjut. Dalam satu minggu itu ada 5 jam. Tetapi dalam pembagiannya hari Senin 1 jam, Selasa 1 jam, Rabu 1 jam, dan hari Jumatnya 2 jam. Jadi hampir tiap hari anak-anak ketemu saya. Jadi mungkin mereka merasa bosan seperti itu Bapak. Oke, jadi anak-anak merasa bosan ketika pas pelajarannya Pak Ahmad. Iya. Pelajaran sejarah di akhir jam pelajaran. Betul. Berarti tujuan kali ini yang ingin Bapak sampaikan dari sharing kita nanti ini apa? Ya itu Pak, saya ingin bagaimana solusinya, bagaimana saya ingin mencari solusi bagaimana agar pembelajaran saya selama ini tidak membosankan, dalam artian anak-anak ketika dalam pembelajaran saya ya sudah siap seperti itu. Soalnya tadi yang sudah saya sebutkan
jamnya itu jam terakhir, hampir jam segini Pak, habis duhur. Otomatis kan anak-anak ada yang ke masjid dulu, ke kandi dulu, setelah itu baru masuk ke jam saya. Jadi ketika saya masuk ke kelas, kadang anak-anaknya belum komplit. Berarti kesiapan siswa itu belum siap ya Pak secara pembelajaran, karena ketika pas pembelajaran Pak Ahmad itu masih ada yang di kantin, ada yang di Iya. musola atau masjid. Jadi ketika Pak Ahmad masuk, siswa-siswa tersebut belum lengkap. Oke. Nah, menurut Pak Ahmad, perasaannya bagaimana Pak melihat hal seperti itu? Perasaan saya merasa, aduh kok seperti ini ya, apa cuma di mapel saya atau di mapel lain seperti itu Bapak. Jadi saya ingin mengubah bagaimana agar ketika pembelajaran saya anak-anak sudah full on time ke kelas seperti itu. Oke, selain dari itu tadi bahasanya mager ya Pak ya, ataupun tadi ada yang masih di kantin atau di masjid, adakah faktor-faktor lain ketika pas pembelajaran Bapak tersebut? Faktor-faktor lainnya ya mungkin itu Pak, karena tiap hari hampir ketemu saya, jadi merasa lah nanti besok juga ketemu saya lagi seperti itu Pak. Jadi mungkin agak ya itulah mager. Oke, berarti untuk anak-anak seperti ya, apakah Pak Ahmad sudah pernah berkomunikasi dengan orang-orang, maksudnya orang tua siswa-siswa tersebut? Sepertinya belum Bapak. Oh, belum. Iya. Terus ketika belum dilaksanakan, Bapak akan bagaimana? Ya mungkin nanti saya akan membuat grup kelas gitu ya Pak, yang berisi tentang orang tua, wali murid. Nah nanti di sana saya akan menyampaikan kepada wali murid bahwa pembelajaran saya nanti anaknya masih seperti itu, nanti biar mendapatkan solusi agar seperti itu tidak diulang ya. Oke, berarti ketika pembelajarannya Bapak itu tadi sudah jam terakhir, ya, pelajaran sejarah, Betul. bikin mager, anak-anaknya juga tidak lengkap, terus apa yang akan Bapak lakukan? Rencana berikutnya itu? Rencana berikutnya, nah setelah saya pikir-pikir, mungkin saya akan melakukan sesuatu yang baru. Dalam artian ketika pembelajaran, yaitu tadi pertama saya ingin menerapkan 5 menit setelah bel masuk, saya ingin anak-anak sudah di dalam kelas. Nanti setelah itu saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas, dalam artian masih tetap di lingkungan sekolah, misalnya di perpus, di lab, atau di halaman sekolah di bawah pohon. Oke, jadi Pak Ahmad akan menerapkan pembelajaran selain di dalam ruangan, juga akan memanfaatkan lingkungan sekolah. Iya, ya begitu, biar anak tidak bosan. Oke, ya. Dari kegiatan di lingkungan, ya, maksudnya di lingkungan sekolah itu kan Pak Ahmad sudah menerapkan, berarti sudah memanfaatkan pembelajaran ya. Berarti Pak Ahmad bisalah ya mengembangkan pembelajarannya. Yang sudah Pak Ahmad kembangkan itu seperti apa? Yang sudah saya kembangkan, ya biasanya itu Pak, diskusi itu kan diskusi nanti kelompok, tapi di sini saya ingin mengembangkannya ketika melakukan diskusi itu di luar kelas, di luar sekolah. Misalnya kan di sekolah saya itu kan ada kayak pohon besar ya Pak, nanti kan jam segini pembelajaran presentasi di bawah pohon dengan anginnya semilir, mungkin kan anak-anak jadi lebih semangat. Itu Pak. Bagus itu Pak, sudah sesuai dengan berarti suasana nyaman di sekolah ya. Iya. Apakah dari suasana tersebut, apakah Pak Ahmad sudah menyesuaikan kebutuhan atau minat peserta didiknya? Nah itu tadi dalam tadi ya, untuk kebutuhan minatnya dalam pengumpulan tugas dan lain-lain, saya sudah membebaskan anak. Misalnya si anak minatnya membuat gambar atau membuat video atau dengan kayak laporan dan lain-lain, itu saya sudah menerapkan seperti itu.
Jadi nantinya ketika apa namanya pembelajarannya seperti yang dilakukan di luar lingkungan sekolah, ketika akan presentasi mereka bisa menampilkan misalnya ada yang gambar, nanti presentasinya menggunakan gambar. Kalau yang video nanti bisa tayangkan. Kan sudah ada itu ya Pak, salon apa yang kecil-kecil itu. Ya, Nah, Bluetooth iya, itu ya, ya Pak. Bluetooth itu nanti ketika presentasi juga bisa dilakukan dengan cara seperti itu ketika di luar lingkungan sekolah. Oke, berarti Pak Ahmad akan memanfaatkan media pembelajaran yang ada ya Pak ya. Iya. Tadi kan di awal kan Pak Ahmad mengatakan bahwa pembelajarannya yang mungkin membosankan atau mungkin dari Pak Ahmadnya sendiri yang kurang maksudnya inovasi ketika pembelajaran agar anak tersebut tidak merasa malas ataupun mager, apa yang akan Bapak lakukan? Nah itu Pak, biasanya untuk menambah semangat anak saya melakukan yel atau speaking. Tapi itu Pak, mungkin karena keterbatasan saya tentang yel tentang speaking, jadi hanya seminggu 4 kali itu udah habis, saya kehabisan ide. Makanya bagaimana ya agar saya mendapatkan ide-ide baru untuk speaking yang akan saya lakukan di dalam kelas. Oke, berarti Pak Ahmad merasa bisa ide ya Pak ya. Apakah Pak Ahmad ketika baru bisa ide, apakah Pak Ahmad akan diam saja atau mencari? Enggak, saya tinggal harus mencari di ya, zaman canggih apa sekarang ya, bisa cari di Google atau di TikTok, Instagram dan lain-lain. Mungkin saya akan mencari di media sosial tentang yel atau speaking untuk anak-anak saya. Diterapkan ya Pak ya nanti Pak. Oke. Iya. Dari orang tua itu bagaimana Pak? Apakah Pak Ahmad jadi katanya kan tadi belum menghubungi orang tua, katanya juga akan membuat grup ya. Dari orang tua nanti ketika yang Pak Ahmad laksanakan, apakah orang tua responnya seperti apa? Ya, nanti saya akan menginfokan di grup bahwa pembelajaran saya nanti mungkin akan seperti ini. Nanti saya akan lihat tanggapan orang tua, apakah orang tuanya bagus, setuju Pak. Nanti yaitu nanti akan saya coba sharekan di grup itu. Siap. Oke. Pak Ahmad sudah menggunakan media pembelajarannya. Pak Ahmad juga sudah nanti akan berkolaborasi ya Pak dengan orang tua. Selanjutnya Pak Ahmad kegiatan tersebut akan dilaksanakan kapan Pak? Karena ini hari Minggu, berarti Senin akan saya terapkan langsung. Oke, bagus ya. Apa yang Pak Ahmad sampaikan ya sudah, menurut saya itu sudah bagus. Ya, tinggal Pak Ahmad silahkan kembangkan, silahkan berinovasi yang lebih baik lagi. Ya, saya tunggu progresnya. Ya, semoga Pak Ahmad bisa menjalankan program pembelajarannya yang menyenangkan. Iya. Ya, nanti saya akan setelah saya terapkan, nanti saya akan sampaikan dulu perkembangannya seperti apa, keberhasilannya seperti apa. Ya, seperti itu Pak. Terus perasaan Pak Ahmad setelah coaching ini bagaimana? Setelah coaching ini saya merasa jadi tercerahkan. Ternyata dalam coaching ini banyak hal baru yang saya terapkan. Saya dapatkan. Misalnya tadi ketika kehabisan SPP, terus melibatkan orang tua dan melakukan pembelajaran di sekitar sekolah. Itu yang saya dapatkan. Jadi saya merasa beban-beban saya kemarin itu sekarang sudah tercerahkan. Oke, alhamdulillah. Jadi Pak Ahmad sudah menemukan ya Pak ya problem masalahnya. Nah, Pak Ahmad juga akan melaksanakan besok. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Iya, amin. Dan dapat dilaksanakan dengan baik. Itu saja. Semoga Pak Ahmad bisa melaksanakannya dan tetap sehat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Boy buat bincang-bincang kali ini, sehingga saya dapat pengetahuan baru, pengalaman baru yang ingin saya terapkan. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bayu, luar biasa sekali atas apa yang Bapak praktikkan tadi. Ya, dari awal tadi saya mengamati
coaching yang dipraktekkan oleh Pak Bayu dan Pak Subhan, apakah menurut Pak Bayu indikatornya sudah tercapai dalam coaching yang Bapak lakukan tadi? Apa yang sudah saya lakukan, saya rasa sudah cukup baik, sesuai dengan alur yang sesuai, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ya, dari yang saya amati, apa yang sudah Pak Bayu laksanakan sudah luar biasa sekali, mampu menggali segala potensi dari Koci untuk Koci merasa nyaman dan merasa tergali semua potensi-potensinya. Baik Pak Bayu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit dari apa yang saya amati, bahwa Pak Bayu sudah sesuai sekali alur-alurnya membuat Koci merasa nyaman, merasa dihormati, dan merasa bisa meluangkan sepenuhnya untuk apa yang kemudian Koci bisa ambil dan Koci bisa mencari solusi-solusinya. Baik, terima kasih Pak Bayu atas coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik dari kami tentang coaching dalam supervisi akademik modul 2.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.